Selamat datang di video kami. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita atau novel yang dibaca. Sebelum kita menuju ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya adalah Imari Dananjaya dan teman saya. Dan saya Ibu Tiara Pernata. Baiklah, mari kita kembali ke dalam materi. Mendiskusikan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita. Evaluasi terhadap karya sastra semacam novel lazim disebut dengan resensi, yakni ulasan terhadap kualitas suatu novel. Resensi ditulis untuk menarik minat baca halayak untuk membaca novel yang diulas. Unsur persuasif sering ditonjolkan dalam resensi. Dengan adanya resensi, pada halayak timbul keinginan untuk membaca novel dan turut mengapresiasinya. Dengan demikian, resensi juga berfungsi sebagai pengantar dan pemandu bagi pembaca dalam menikmati novel tersebut. Dalam contoh resensi, petualangan bocah di zaman Jepang, dijumpai ringkasan isi buku atau novel. Ringkasan tersebut dipaparkan dalam paragraf ketiga sampai paragraf ke-6. Selain itu, dijelaskan pula perbandingan novel yang diresensi itu dengan novel-novel lainnya. Paragraf ke-1 dan ke-7. Yang dibandingkan dalam hal ini adalah unsur tema dan penokohan. Dalam paragraf ke-7 sampai paragraf ke-10, penulisan membahas keunggulan-keunggulan novel tersebut berdasarkan unsur penokohan. Paragraf ke-7. Unsur latar. Paragraf ke-8 sampai ke-9 dan unsur gaya penyampaian paragraf ke-10. Walaupun hanya sekilas, penulisan juga mengulas beberapa kelemahan novel tersebut, yakni berkenaan dengan kelogisan dan gaya pencerita. Perhatikan petikan berikut. 1. Meski menarik, tetap saja akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan bisa bocah 12 tahun menjadi sangat pintar. 2. Namun uniknya, tidak ada satupun terjemahan untuk kosakata Jepang tersebut. Jadi, bagi yang tidak mengerti bahasa Jepang, seperti saya juga, ya tebak-tebak saja sendiri. Dari contoh yang saya katakan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk sampai pada tahap pengevaluasian, terlebih dahulu kita harus mampu menganalisis novel itu dengan baik. Pemahaman tentang unsur-unsur novel harus terkuasai dengan baik. Analisis tentang unsur-unsur novel yang telah kita pahami sebelumnya harus menjadi dasar di dalam pengevaluasian novel itu sehingga hasilnya benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun struktur penyajian resensi novel adalah sebagai berikut. 1. Identitas novel yang meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. 2. Menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari novel. 3. Memberikan penilaian yang meliputi kelebihan dan kelemahannya. Penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel itu secara lengkap, yakni tema, alur, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. 4. Menyimpulkan resensi yang disajikan. Untuk sampai pada penyajian resensi novel seperti itu, terdapat sejumlah pertanyaan yang dapat kita jadikan panduan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. 1. Tema. Apakah tema cerita itu? Apakah tema itu sah dan benar sebagai kebenaran umum? 2. Alur. Pola apakah yang digunakan pengarang dalam membangun alur ceritanya itu? Peristiwa-peristiwa apakah yang telah dipilih untuk melayani tema cerita itu? Apakah terdapat hubungan wajar dan baik antara tema dengan peristiwa-peristiwa itu? Mengapa suatu peristiwa lebih menonjol daripada yang lainnya? Apakah peristiwa-peristiwa itu disusun secara rapi dan baik sehingga dapat memberikan suatu penekanan yang penting dan berguna? Apakah peristiwa-peristiwa itu wajar dan hidup? Bagaimana peristiwa-peristiwa itu mengantarkan perjalanan hidup tokoh utamanya? 3. Latar. Di manakah dan kapankah peristiwa itu terjadi? Bagaimana peranan latar tersebut dalam keseluruhan cerita? Apakah latar tersebut menguatkan atau justru melemahkan cerita?
4. Penokohan. Bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter tokoh-tokohnya? Apakah karakter tokoh-tokoh itu wajar atau terkesan dibuat-buat? Bagaimana hubungan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya? Bagaimana peranan karakter tokoh-tokoh tersebut dalam mendukung tema dan menghidupkan alur cerita? 5. Sudut pandang. Dari sudut-sudut pandang siapakah cerita itu diceritakan? Bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya? Bersifat menggurui atau tidak? 7. Bahasa. Apakah bahasa cerita itu ditajam, lincah, dan sugesti? Gaya bahasa apakah yang dipergunakan dalam cerita itu? Apakah penggunaan gaya bahasa itu tepat, wajar, dan hidup? Sekian penjelasan materi dari kami. Salah hilap, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.